Kompas TV. Balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Sekarang di sebelah gue udah ada mobil Citroen C3 kayak gitu. Gue kenapa pengen lihat mobil ini satu Kompas TV? Karena ininya pastinya 189.900.000 udah on the road sih harganya ini. Wow. Dan sekilas gue lihat ini mobil tadi mirip Hyundai Creta satu Kompas TV. Jadi kayak dimensinya hampir sama, gedenya, lebarnya hampir sama gitu. Terus yang bedain apa ya? Yang satu harganya pasti, terus habis itu performanya kali ya yang membedakan ya gitu. Nah, berhubung gue nggak hafal performanya, kita harus nyontek biar nggak salah kayak gitu. Ini tuh dia 1200 cc, terus outputnya 81 HP, torsinya maksimal 115 Nm. Wih, masa sih? Ini katanya bisa 1 banding 19. Wih, lumayan tuh. Worth it sih kalau harga segitu ya. 19 banding 1, terus kapasitas tankinya 30 liter. Dan kenapa dia murah? Karena dia manual sama CV. Jadi kalau kalian pecinta manual kayak gue, ya masih masuk lah ya. Ini masih aliran gue lah kayak gitu. Dan dia meskipun 190 juta, kurang dikit, dia udah dapat tutun nih, lihat nih. Agak ke samping, agak ke samping. Ini tuton kan, ada putihnya, ada birunya gitu. Sumpah ini dari samping kayak Hyundai Creta banget nih sobat CV. Jadi kayak, tapi kayaknya lebih pendek ini sih. Hyundai Creta lebih gede, lebih bongsor gitu. Terus lampu depannya, balik lagi ke depan, biar bingung loh. Ini di depan ya, ini ada lampu LED atau ini headlampnya kan pakai LED. Terus habis itu ada kayak LED strip gitu. Jadi kayak dari depan pun juga mirip Hyundai Creta. Di lebihnya ini dia ya ala-ala Citroen lah, karena dia belum EV, jadi dia masih ada grill-grill yang bolong kayak gitu. Tapi C3 ini ada 3 varian. Ada C3 ini yang baru di launching, ada C3 Cross, apa ya? Air Cross kalau nggak salah. C3 Air Cross, sama ada C3 yang elektrik atau e-C3 yang oranye tuh bro. Yang oranye tuh bro. Nah ini baru di launching juga nih kayak gitu. Jadi ada 3 varian. Yang ini paling murah. Gue nge-review yang paling murah. Siapa tahu masuklah di kantong kalian. Kalau kantong gue mah lebih-lebih bro, sorry ya. Lihat di belakangnya yuk, lihat belakangnya yuk. Tuh, ini belakangnya. Kayak gini, jadi kayak lampunya kayak gini juga, ala-ala C3 juga. Terus habis itu di sini ada sesuatu yang ditonjol oleh dia 125L. Apa tuh yang nonjol? Yang nonjol ininya, ini yang nonjol bro. Dia 190 juta nonjol, oke lah. Sebenarnya dia bisa ngumpet sih harusnya, dan dia nggak ada spoilernya bro. Jadi kayak nggak apa-apa sih, kan 190 juta ya lagi-lagi ya, kayak gitu. Terus dia di sini ada defoggernya, aman kalau hujan. Dan yang gue suka ya, kan dia mobil Perancis ya. Beda dari Jepang bro, meskipun 190 juta, lihat nih. Tuh. Mirip-mirip Volvo dia kali ya, lihat nih. Assalamualaikum, taunya ada yang buka dari dalam bro. Kita cek. Ya, 190, jangan harap power tailgate lah. Cuman Enak juga banyak. kayaknya kalian harus cobain deh. Ini tuh enteng, cuman nggak yang murahan nih. Lihat deh. Enak banget. Lihat nih. Ini AI lagi ya. Lewat bro, jauh. Jadi dia kayak apa ya? Lihat tuh. Terus enteng banget lagi, gila. Bagasinya juga AI lagi ya lewat bro. Gue nggak membandingkan ya, cuman gue menyandingkan. Sama aja. Lihat nih, sini dong, lebih deket dong. Bagasinya tuh dia gede tuh, lihat gede. Kalau misal AI lagi kan dia mungkin di sini tuh kursinya. Tapi kalau sama Race, emang gedean sih Race sama itu sih. Apa namanya satunya? Race sama Rocky. Tapi kalau ini kan dia kan kecil, compact ya. Ini lebih gede sih daripada Ayla sama Gia. Mantap. Tuh. Ya meskipun di sini nggak ada cekongan buat narik, tapi dia ada ini, ada tali-tali ini bro. Jadi masih ada solusinya ya. Cuman kayaknya kalau misal dipakai cewek-cewek agak sedikit ribet. Sedikit ya, nggak ribet ya. Karena ini agak tinggi nih.
Ya tuh. Kalau misal kita mau naikin barang jadi kayak agak ini gitu. Bukan sesuatu masalah yang besar, cuman ya itulah agak sedikit apa ya, agak sedikit effort lah gitu. Kalau mobil biasa kan ada yang lebih pendek, ini agak tinggi gitu. Paling di bagian luar gitu aja. Yang gue penasaran tuh di dalamnya, kira-kira apakah ada yang disunat gitu atau dikurang-kurangin? Soalnya 189.900.000 doang. Itu angka yang murah sih. Murah, maksudnya bukan murah ya. Mendang-mending, untuk kamu mendang-mending cocok banget nih. Kayak gue kan juga mendang-mending tuh, ya cocok lah. Daripada beli itu, mending ini. Sekarang gue udah ada di dalam kabin dari Citroen C3 si 189 juta rupiah itu, Sound CV. Dan ini yang gue rasain, yang gue lihat di sini semuanya plastik, tok-tok malah ini. Tuh, tuh. Feel-nya tuh memang apa ya? Dia layoutnya bagus, cuman emang feel-nya aja sih nggak ada yang empuk-empuk gitu. Cuman ya it's okay kalau kita ngejar murah mah ya. Nggak usah terlalu gaya deh gitu. Di bagian tengahnya layarnya dia kecil bro, segini doang. Mana tebel banget lagi ya, lihat nih. Terus apakah dia sentuh? Wih, udah sentuh bro. Tuh, dia ada Android Auto dan juga Apple CarPlay juga bisa. 100 juta bro. 100 juta nggak cuma dapat LCD sih, cuman LCD juga dapat bro. Mantep nggak tuh? Tuh, mana touchscreen lagi tuh, mantep banget tuh. Terus di bawahnya dia ada lower AC yang ala-ala grill BMW ini, Sound CV. Iya kan? Tuh. Modelnya tuh ala-ala grill BMW gitu. Terus yang gua seneng meskipun apa namanya, ini memang mobil yang low budget ya, cuman ini yang gue suka. Yaitu AC-nya ditonjolin, Sound CV, lihat nih, tuh. Terus habis itu lampu sen di sini, lampu hazard. Di sini ada penyimpanan, ada cup holder biasa, dan ini nih, Reelman use 3 pedal bos, lihat nih. Set, set, asik, set. Yang dikurangin ternyata dia belum pakai yang elektrik, dia masih pakai ya, tarikan yang kerak gitu. Cuman kecil di sini, oke. Dan dia nggak ada armrestnya. Tapi ini empuk sih. Kursinya bukan yang empuk banget, bukan yang kaku banget, ya cukup lah. Tapi daripada si Ayla atau si Gra ini lebih empuk, Sound CV. Jadi kayak lebih oke lah ya. Nah, ini juga yang disunatin nih ya. Gue lagi nyari-nyari nih, apa aja sih yang dikurangin. Ternyata ini, spionnya dia masih model yang gini-gini nih. Tuh. Tuh. Kalau kalian ngatur sono, nggak tolong loh ke teman-teman sampingnya. Tuh di atas tipis, nggak ada, ada kaca, cuma nggak ada tutupnya. Sunroof ada kalau mau dibolongin. Ya nggak ada lah. Kalau harga segitu mah jangan harap sunroof. Terus habis itu kita cek klaksonnya ya. Apakah lucu? Biasanya kan mobil yang aneh-aneh gitu kan, bukan aneh sih. Maksudnya kayak mobil yang unik. Itu klaksonnya juga unik nih. Kita coba cek. Gue buka biar kedengeran. Asik. Wih, itu mah kayak Alphard bro. Asik. Alphard tapi diganti klakson Toyota Avanza gitu. Jadi kayak emang klaksonnya bagus sih, dia nggak yang klakson-klakson yang aneh gitu, nggak. Terus yang gue lihat tadi, ada sensor pintu di semuanya. Jadi kalau misal yang kebuka yang kiri, belakang, itu dia juga ada sensornya. Gila nggak tuh? Dia nyunat, cuman nggak yang disunat banget gitu loh. Ini mobil 100 jutaan, nggak sampai 200, makanya gue bilang 100 jutaan. Di sini ada buat ngangkat telepon, buat gedein, ngecilin volume tuh. Terus di sini ada buat ngatur menunya. Menu di sini bro, diaturnya dari sini bukan dari sini. Ada mode eco, terus ada konsumsi bahan bakar. Semuanya bisa kelihatan nih di sini nih. Tapi yang gue rasain ini ya, yang gue rasain pribadi ya, ini tuh kayak pandangannya tuh kurang luas gara-gara ada ini nih. Mungkin ini bisa dibikin segini itu lebih bagus. Soalnya gue kayak rasanya kayak sedikit pengen nunduk gini. Kalau misal dikebawahin, dia masih pakai angle ya. Nah, ini oke nih. Berarti tergantung settingan. Iya, tergantung settingan, benar. Wah, ya juga ya. Tuh, nanti bisa dinaikin, bisa turunin. Terus ininya,
manual tapi nggak bisa teleskopik, bisanya tilt doang tuh. Kalau di depan ini dengan harga segini, kita lihat harga ya, 100 jutaan, worth it menurut gue. Ini gue nggak sarkas, nggak peres ya, sorry. Ini nggak peres, menurut gue cocok. Kalau di depannya ya, sekarang kita lihat di belakang, apakah apakah membuat gue semakin worth it atau mungkin beda yang lain lah gitu. Yuk, kita sekarang cek di bagian belakang. Di bagian depan udah itu aja kayaknya yang dikasih oleh Citroen C3. Yuk, kita ke belakang, bro. Bentar. Udah miring-miring aja loh. Bentar. Gue udah miring nih. Iya, apa tuh. tuh? Ada apa? Ya bikin murah juga ini, bro. Nggak bisa diambil lagi tuh. Kuncinya dia masih pakai gini, jadi belum auto start stop. Itu yang bikin dia murah juga. Nggak bisa diambil. Nggak bisa, bro. Ntar diambil lagi, dibawa pulang lagi. Tuh. Ini. Iya, makanya. Ya itulah yang mungkin bisa memangkas budget gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang baru miring-miring. Nah, ini sekarang di bagian keduanya nih. Ini kursi gue tadi kan, gue udah nyaman ngaturnya segini. Oh iya, tadi gue nggak kelihatan pas di luar, pas wah. Tadi gue nggak kelihatan pas di depan. Ini ternyata dia pakai kursi pocong nih, lihat tuh. Jadi dia nggak bisa di-adjust nih, headrestnya ini. Terus yang gue rasain juga, ini kaki bisa masuk, bro. Nih tuh, kaki bisa masuk. Terus dengkul juga masih aman. Terus kursi juga empuk. Cuman sayang, ini nggak bisa dikebelakangin lagi. Tuh, udah mentok dia. Dan ininya, headrestnya, dia nggak bisa dikeatasin juga, pocong juga nih tuh. Yang lumayan, kalau kalian duduk di belakang ini, dia ada colokan USB Type A, ada 2. Di sini ada Type A 2, tapi nggak ada kisi AC. Berarti kalian ngikut di penumpang depan. Kalau misal kalian kedinginan tapi penumpang depan panas ya, kalian nggak bisa komplain, ngikut aja gitu. Tapi kursinya udah isofix loh, bro. Ini bisa dipakai in car seat nih, tuh. Meskipun dia nggak ada armrest tengahnya. Ya oke lah. Dengan harga segitu, lagi-lagi menurut gua ini sesuatu hal yang worth it atau yang mending lah. Daripada Ono mending ini. Yang Ono yang mana? Yang setara lah seharga ini, 100 jutaan gitu. Apa coba 100 jutaan yang dapat mobil 5-seater kayak gini? Coba komen. Kalian lebih mahal, bro. Masih 200 jutaan. Nah, komen. Kira-kira apa sih yang menurut kalian head to head sama ini gitu? Nah, sekarang gue udah kembali ke depan. Berarti sekarang saatnya konklusi. Kira-kira worth it nggak mobil ini untuk kalian atau kita beli kayak gitu? Menurut gue pribadi ya, ini pendapat gue ya, worth it. Karena apa? Dengan harga 189.900.000 on the road, kalian udah bisa dapat mobil baru dari dealer, dari Citroen, merek Prancis kayak gitu loh. Build quality-nya dia udah bagus tuh. Tuh, kayak Volvo gitu lah. Terus habis itu desain juga bagus. Di jalan kalian juga misal, wih, Citroen tuh gitu. Jadi kayak beda gitu di jalanan. Harganya juga murah. Ini yakin kalau kalian lihat langsung atau kalian lihat di jalan, kalian nggak expect harganya 159 juta. Pasti kalian ngiranya 190 juta, ya kan? Gitu, bro. Oke sih kalau dari segi mesin, terus keiritannya kayaknya gue perlu nyoba secara langsung nih. Soalnya 1:19 tuh lumayan gede ya. Tapi entah, siapa tahu dia makainya di jalan tol ya kan, kita nggak tahu. Citroen. Ya, hubungin kita ya biar Citroen nanti kita bakal test drive kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu review gue sahabat Kompas TV tentang Citroen C3 ini. Kalau kalian suka beli, kalau nggak suka ya udah kayak gitu kan ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka klik like, komen dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Kira-kira kalau kalian mau di reviewin mobil apa lagi? Kalau enggak, yang tadi gue bilang kira-kira ini tuh kompetitornya apa sih? Kayak apa sih yang
apa namanya yang cocok bersaing dengan dia kayak gitu. Komen-komen aja. Dan jangan lupa follow juga TikTok dan juga Instagramnya di ranger.auto. Kita bakal update di situ semua. Oke? Gue Rengga, gue cabut. Capek soalnya. Dadah.